Golput administratif para mahasiswa rantau di daerah istimewa Yogyakarta menjadi satu kerawanan yang diantisipasi dalam hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. Seperti apa Komisi Pemilihan Umum KPU Daerah Istimewa Yogyakarta menyikapi hal tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dari 2 juta lebih daftar pemilih tetap yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, ada satu kelompok pemilih yang dikhawatirkan akan kehilangan suaranya pada saat hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang, yakni para mahasiswa rantau yang tidak bisa kembali ke wilayah dan daerah masing-masing, kemudian memilih untuk tinggal di daerah Istimewa Yogyakarta untuk ikut mencoblos di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini saya sudah ada di salah satu perguruan tinggi di daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencari teman-teman mahasiswa rantau untuk mengetahui apakah mereka sudah paham dan juga sudah tahu kira-kira mereka akan menggunakan hak pilihnya di mana. Halo, permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, dengan siapa? Aku Adelia. Adelia. Aku Nelly. Adelia dan juga Nelly. Kalau boleh tahu, kalian mahasiswa asal DIY atau luar daerah Istimewa Yogyakarta? Aku dari luar daerah, dari Bali. Dari Bali. Iya. Aku dari Palembang. Oke. Pertanyaannya dari Adel dan juga Nelly, besok akan menggunakan hak pilih di daerah Istimewa Yogyakarta atau kalian akan kembali ke wilayah kalian pada saat hari pencoblosan? Aku akan memilih di Jogja. Memilih di Jogja, Iya. kalau Adel. Kalau Nelly? Aku juga bakal di Jogja. Oke, karena kalian sudah memutuskan untuk akan memilih di Jogja gitu ya. Kalian sudah punya bekal informasi apa saja agar kalian tetap terfasilitasi dan hak pilih kalian tetap akan kalian gunakan? Aku sudah tahu kalau misalkan aku bisa memilih di sini, tapi sampai saat ini jujur aja kita belum dapat informasi bagaimana cara kita teknis untuk pendaftaran atau gimana caranya nanti kita tetap bisa menggunakan suara kita. Jadi sampai sekarang aku belum tahu apa-apa ini tentang gimana Masih belum caranya. tahu sama sekali ya? Belum. Oke, kalau Nelly gimana? Mungkin sama ya Mas, kayak Adel kayak gitu. Juga sama belum dapat informasi dari apa-apa, tapi bakal milih di di Jogja itu. Oke, berarti intinya kalian tetap akan menggunakan hak pilih ya? Iya. Jangan sampai tidak menggunakan hak pilih ya? Oh, enggak. Jangan sampai. Terima kasih ya atas waktunya. Dan itu tadi saudara sedikit yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa rantau bahwa mereka ini sudah tahu mereka akan memilih di Yogyakarta, tapi mereka belum tahu informasi apa saja yang harus atau teknis seperti apa saja yang mereka harus lakukan agar mereka tidak kehilangan hak suara mereka. Lalu pertanyaan besarnya adalah apakah benar mereka akan bisa menggunakan hak pilihnya di daerah Istimewa Yogyakarta pada saat hari pencoblosan? Data pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan setiap tahunnya ada penambahan sekitar 60.000 mahasiswa di daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana saat ini ada sekitar 300 ribuan mahasiswa luar DIY yang tengah mengenyam pendidikan. Dari jumlah tersebut, Komisi Pemilihan Umum DIY menyebutkan ada sekitar 10.000 lebih mahasiswa yang diperkirakan akan menggunakan hak pilihnya di DIY. Jumlah yang tidak sedikit ini menjadi perhatian tersendiri bagi KPU DIY agar para mahasiswa rantau ini tidak memilih untuk golput secara administrasi. Kalau khusus Jogja, memang ada satu kerawanan yang kita mitigasi ya, berkaca pada pemilu 2019 dan pemilu-pemilu sebelumnya. Mahasiswa ini golput secara administratif, ya. Golput administratif itu sebenarnya mereka mau milih, tetapi karena tidak mengurus pindah memilih, akhirnya mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Jogja. Setiap masyarakat berusia 17 tahun ke atas memiliki hak dalam pemilu mendatang. Tidak terkecuali para mahasiswa rantau yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menggunakan hak pilihnya di sini. Lalu apa saja langkah-langkah yang harus mereka lakukan agar mereka tidak kehilangan hak pilihnya? Mahasiswa rantau luar Jogja yang mau menggunakan hak pilih di Jogja itu mudah, bisa. Mereka tinggal mengurus pindah memilih, datang ke KPU kabupaten di mana dia tinggal, atau ke PPK di kecamatan di mana dia tinggal, atau ke kelurahan, PPS di mana dia tinggal, membawa kartu identitas, kemudian surat keterangan dia sedang belajar di sini. Itu sudah bisa untuk dijadikan mengurus ya untuk pindah memilih. Dan memang waktunya ini dibatasi Mas, dibatasi paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara atau 15 Januari 2024.
Nah, masalahnya seringkali mahasiswa itu mengurus 3 hari sebelum pemungutan suara. Ini yang jadi problem karena tidak mungkin kita akan memfasilitasi kalau seperti itu. Kenapa ini dibatasi waktu? Karena kami harus menempatkan mereka di TPS. Di mana mereka kita tempatkan? Nah, makanya kita batasi waktu 30 hari sebelum pemungutan suara. Kalau ini diurus, pindah memilih diurus, ya ini mahasiswa akan bisa terfasilitasi. Meski jumlah dari mahasiswa rantau yang nantinya diharapkan akan memberikan hak suaranya di daerah istimewa Yogyakarta sangatlah kecil, bahkan persentasenya kurang dari 1%, bukan berarti suara mereka tidak penting. Satu suara dari setiap masyarakat sangatlah penting untuk menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Aryo Bagus dan Setra Spati melaporkan untuk TVRI Jogja.